Qala syekhuna, berkata syekh kami atau guru kami. Siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami gitu. Yaitu gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini ulama yang cukup terkenal dalam mazhab apa? Syafi'i. Dan Fathul Mu'in itu menginduknya itu kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Karena praktek mazhab Syafi'i yang diikuti di Indonesia itu mengikuti fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di Mesir di sana Al-Imam Ramli, itu ada dua ulama ya. Itu penting Pak. Tapi jenengan yang umum-umum saja. Wa yusannu takraruhu thalathan. Talqin itu disunahkan 3 kali. Wal aula lil hadirin al wuquf. Yang paling utama untuk yang hadir itu wukuf berdiri. Walil mulakin, dan untuk orang yang mentalkin itu qu'ud. Tadi apa? Wa nida'uhu bil ummi fih, dan memanggilnya itu dengan ibunya, bukan dengan bapaknya. Ini penting Pak, jenengan mengke dipersonalkan apa maju ya kemudian yang dipanggil apa bapaknya. In urifat, kalau tahu. Wa illa fabi Hawa. Biasanya anak mudin itu enggak begitu tahu nama ibunya Pak. Pokoknya ya Ibn Hawa itu. Nah, istrinya Nabi Adam itu. Kenapa kok demikian? Karena dianggap itu tauqif. Tauqif itu berdasarkan dalil, bukan menggunakan logika akal. Meskipun manusia itu di hari kiamat itu dipanggil dengan nama bapaknya atau nama ibunya. Nama bapaknya, ud'u li abaihim. Mereka akan dipanggil dengan nama-nama apa? Bapaknya. Tapi kalau ditalkin itu pakai nama ibu. Kenapa? Katanya itu tauqif, mengikuti dalil, bukan pakai logika. Ini wilayah ta'abudi, wilayah ibadah, bukan ta'akuli, bukan rasionalitas itu. Nah, berikutnya Pak, ini yang paling penting ya. Tentang bagaimana redaksi talqin. Masih lama Pak? Berapa jam? Ya, di dalam kitab I'anatul Thalibin Pak, itu disebutkan cara talqin ya. Tentang apa cara talqin? Bagaimana cara talqin itu? Tadi berarti orang yang mentalqin menghadap di konteks Indonesia, menghadap apa? Ke timur. Talqinnya itu di sisi kepalanya, bukan kakinya. Dalam keadaan apa? Duduk. Kemudian membaca sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Thalibin. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sebenarnya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati ini gurunya Mbah Ahmad Dahlan dan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga keilmuan Islam tradisional Pak itu pasti lewat Syekh Abu Bakar Sato Dimyati. Sehingga kitab I'anatul Thalibin ini sangat penting dalam apa? Hasanah Islam klasik atau Nusantara Pak atau Islam tradisional. Kitab yang paling otoritatif dalam fikih itu ya I'anatul Thalibin, karena kitab ini memiliki hubungan genealogi keilmuan ulama Nusantara itu. Karena sanad ini, karena ilmu itu kan dalam pandangan ya, secara umum Pak, semuanya kita di Muhammadiyah itu ada sanadnya. Kalau enggak ada sanadnya nanti ada beberapa masalah Pak. Oke. Sehingga kitab ini penting. Dan apa yang disebutkan di sini Pak, itu sudah saya cek. Jenengan punya enggak buku ini? Ini buku penting Pak. Primbon Imamuddin. Bahasa Jawa Pegon ya. Primbon. Nah, primbon itu ada yang negatif, ada yang positif Pak. Jadi, kalau primbon ini yang positif. Saya punya primbon sembahyang Pak. Tapi bukan primbon sing mistik itu. Maksudnya primbon itu dalam bahasa Jawa itu ada yang maknanya negatif, ada yang positif. Kalau ini primbon yang baik itu Imamuddin. Imamuddin karena orang Jawa itu suka nyingkat Pak. Namanya Abdullah ya jadi elek, diceluk dul. Padahal namanya Abdullah, diceluk apa?
Dul Muhammad jadi mat. Padahal sapi loh, tapi kalau di negara Arab itu nggak ada nama itu singkat, ya Abdullah, Muhammad ya Muhammad. Nah, asalnya Mudin itu Imamuddin, karena imanya itu dihilang jadi Muddin itu. Imam itu ya imam, din itu agama. Jadi pemimpin atau imamnya agama. Sama orang Jawa disingkat jadi Muddin gitu loh. Itu asalnya ya. Makanya di sini ima itu nggak dikasih dalam kurung. Tapi kalau Muddin itu dalam kurung. Yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa Rembang, yaitu siapa? Ayahnya Gus Mus yang nulis kitab apa? Tafsir Al-Ibris itu. Tafsir Jawa Pegon yang cukup terkenal di masyarakat ini. Di sana talqin mayit itu sama dengan keterangan i'anatut thalibin. Berarti Mbah Bisri Mustafa itu ya betul-betul ulama, Pak. Betul-betul alim, tapi mengikuti madzhab apa? Syafi'i. Bagaimana ucapannya? Saya baca ya, cepat saja biar kita tahu. Di dalam i'anatut thalibin di sana dikatakan ya, talqin mayit itu bismillahirrahmanirrahim. Makanya di sini ada. Kemudian kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Biasanya gitu Pak ya. Yang jenengan suka mengikuti penguburan mayit itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri wath thawab wa fiha nu'idukum lidudi wat turab wa minha nukhrijukum lil urdi wal hisab. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Nah setelah itu, ini di situ sama yang saya baca itu Pak. Setelah itu pakai Jawa. Jawanya bagaimana? Hei fulan saiki sira wis mati. Bahasa Arabnya ya fulan ibn fulana au ya Abdullah ya ibna amatillah yarhamakumullah zahabat angkat dunya wa zinatuha. Itu sudah diterjemahkan Pak, tapi terjemahannya secara makna bukan secara literal. Hei fulan saiki sira wis mati. Lan saiki sira wis ngalih marang alam kubur. Itu terjemahnya di sini wasir ta'al-an fi barzakhin min barazikhi al-akhirah. Ya iku alam barzah. Sira aja nganti lali perkara kang sira sungkemi nalika sira pisah karo kita kabeh. Ya iku nyekseni yen temen ora ana pangeran kang hak kejaba Gusti Allah lan nyekseni yen Gusti Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Pokoknya macam-macam Pak ya, karena keterbatasan waktu nggak bisa saya baca secara detail ya. Tapi intinya yang ada di i'anatut thalibin dengan primbon Imamuddin itu sama.